Baru-baru ini tim pendaki Gunung Mahitala Universitas Parahyangan Bandung berhasil menyelesaikan pendakian 7 puncak tertinggi di 7 benua yang biasa kita kenal dengan 7 Summits. Bagaimana perjuangan mereka selama lebih dari 1 tahun sehingga akhirnya mereka menuntaskan satu misi besar yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita ikuti kisah mereka berikut ini. Inilah rangkaian 7 puncak tertinggi di dunia yang berhasil dicapai tim Indonesia 7 Summits Expedition Mahitala Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Kartens Piramid 4.884 meter di atas permukaan laut pada 23 dan 26 Februari 2009 di Indonesia. Kilimanjaro 5.895 meter di atas permukaan laut pada 10 Agustus 2010 di Tanzania, Afrika. Elbrus 5.642 meter di atas permukaan laut. Via rute utara di Rusia pada 24 Agustus 2010, tim berhasil membuat jalur baru menuju puncak Elbrus. Sejak saat itu dan selamanya, jalur tersebut dikenal sebagai Indonesian Route. Vinson Massif 4.897 meter di atas permukaan laut di Antartika pada 13 Desember 2010. Kembali, tim berhasil mengukir sejarah karena merupakan 4 orang Indonesia pertama yang berhasil mencapai puncak Vinson. Aconcagua 6.962 meter di atas permukaan laut di Argentina pada 9 Januari 2011. Setelah menghadapi White Storm yang melampaui jet stream yang bertubi-tubi, 3 anggota tim akhirnya berhasil mencapai puncak. 20 hari kemudian, tim bersama pendaki dari mancanegara berhasil mencapai puncak pada 29 Januari 2011. Everest, Nepal. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional Republik Indonesia 20 Mei 2011, 4 anggota tim Indonesia 7 Summits Expedition Mahitala Universitas Katolik Parahyangan Bandung berhasil mengibarkan sang merah putih di puncak segala puncak gunung, Everest. Denali 6.194 meter di atas permukaan laut di Alaska, Amerika Utara pada 8 Juni 2011. Puncak Denali merupakan puncak ke-7 dan puncak terakhir yang telah berhasil digapai oleh tim. Dengan pendakian puncak Denali, maka tim Indonesia 7 Summits Expedition Mahitala Universitas Katolik Parahyangan Bandung menjadi tim yang pertama dari Indonesia yang berhasil menggapai 7 Summits dan merupakan negara ke-53 dari 194 negara yang berhasil menapaki 7 atap dunia. Itu tadi cuplikan dari perjalanan ekspedisi 7 Summits dari tim Mahitala Unpar Bandung. Mari kita sambut dengan meriah tim Mahitala. Inilah wajah-wajah yang mengharumkan nama bangsa kita di dunia. Kalau dari kisah yang baru saja kita saksikan, berarti Gunung Denali adalah gunung terakhir yang didaki oleh tim Mahitala ya? Iya. Di mana itu Gunung Denali? Lokasinya itu ada di negara Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Alaska. Ini pendakian terakhir dan katanya pendakian yang justru paling sulit ya? Iya, betul. Jadi tingkat kesulitannya. Nanti coba cerita, tapi saya ingin mengingatkan
Anda semua yang ada di studio dan juga penonton di rumah, bagaimana liputan tentang kedatangan dari tim Mahitala Unpar Bandung ini. Ikuti liputan berikut ini. Setelah sukses melakukan pendakian terakhir di puncak Gunung Denali, Alaska, Amerika Serikat, tim pendaki Indonesia Seven Summits Expedition Mahitala Universitas Katolik Parahyangan tiba di tanah air pada akhir Juli lalu. Di Bandara Udara Soekarno-Hatta, tim yang terdiri dari Sofyan Arif Fesa, Saverius Franz, Bruri Andrew Sihombing, dan Jonathan Ginting disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga, anggota Mahitala Unpar, dan sejumlah pejabat rektor Unpar. Ya bangga jadi salah satu orang Indonesia yang bisa sejajar sama bangsa-bangsa lain gitu, bisa ke 7 puncak tertinggi di dunia. Khususnya sih pemuda-pemuda, generasi muda Indonesia untuk terus berkarya. Itu sih sebenarnya tujuan awalnya kita nyoba Seven Summit ini, karena sampai saat ini kan belum ada yang bisa mencapai gitu. Kita coba usaha, ya dari usahanya itu sih sebenarnya kita coba untuk menginspirasi orang tuh untuk terus berusaha untuk berprestasi gitu. Dengan pencapaian terakhir ini, tim Mahitala Unpar menorehkan sejarah di negeri ini dengan berhasil menyelesaikan rangkaian pendakian 7 puncak tertinggi di 7 benua. Pendakian terakhir Puncak Denali sendiri termasuk salah satu pendakian tersulit dari 7 pendakian yang berhasil mereka lalui. Prestasi gemilang ini menjadikan Indonesia negara ke-53 yang berhasil menempatkan pendakinya sebagai The Seven Summiter mencapai 7 puncak dunia. Jadi kita boleh berbangga ya, karena Indonesia adalah negara ke-53 dari seluruh negara di dunia yang mencatatkan diri sebagai negara yang mampu menyelesaikan kegiatan atau ekspedisi Seven Summits. Denali gunung tertinggi ketiga dari gunung-gunung yang kalian naikin ya, dari 7 gunung itu. Tapi kenapa sering dikatakan bahwa ini justru yang paling sulit? Sulitnya itu dari cuaca. Kadang cuacanya dia lebih sering berubah-ubah. Jadi pas saat kita ngedaki juga kita sempat berapa kali terang cuaca, jadi yang benar-benar white out. Terus kita nggak bisa ngebedain antara salju sama awan. Jadi semuanya benar-benar putih. Oh, jadi kalau salah injek bisa jatuh gitu ya? Iya betul. Terus ini itu film kartun ini. Ada banyak rekahan-rekahan juga. Jadi kayak jebakan-jebakan yang ketutup salju. Makanya kita harus hati-hati, terus ya harus tetap fokus di situ. Dan kemiringannya katanya cukup terjal ya, curam gitu ya? Iya, sampai 70 derajat berarti ya kemiringannya. Jadi kita sempat ada namanya traverse, jadi motong gitu ya, motong punggungan. Nah di situ itu miringnya, tapak kaki itu hanya setengah napak, setengah lagi enggak. Nah, berapa beban yang kalian bawa sampai ke atas ini? Lebih kurang 50 kg. 50 kilo. Ya. Bagaimana cara kalian membawa barang-barang itu bisa sampai ke puncak? Ada beberapa cara. Jadi pertama, kalau misalnya kita dalam medan yang Sofyan, jadi dari seluruh ekspedisi ini, dari gunung pertama sampai gunung terakhir, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Totalnya kita 2,5 tahun. Tapi yang benarnya itu, yang banyak itu 6 gunung itu dalam 1 tahun. Yang 1 tahun, yang 1 gunung lagi tahun sebelumnya. Tapi total sampai Totalnya selesai ini 2,5 tahun ya. Iya, Dari mana ide untuk melakukan ekspedisi Seven Summits ini? Dari tim juga. Jadi waktu itu ada sempat terbayang sama kita gitu. Cuman karena itu mimpinya terlalu jauh. Jadi ya udahlah, mimpi disingkirkan dulu gitu. Kenapa terlalu jauh? Karena Gak ada duit. Biaya. ya. Karena apa? Gak ada duit. Gak ada duit. Sebenarnya dari wajah kalian aku udah curiga. Nih, nanti saya akan tanyakan juga berapa total biaya, karena
mimpi aja nggak berani waktu itu ya. Iya, betul. Terus tujuannya apa? Dari Seven Summit ini kita pengen menginspirasi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia untuk terus berkarya demi Indonesia. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya ya. Apa hambatan utama yang kalian rasakan ketika persiapan? Hambatannya waktu. Karena kita kan mahasiswa yang masih kuliah. Jadi waktu itu kita ini mending kuliah atau mending naik gunung. Pilihan sulit ya. Iya, pilihan sulit. Karena ini sekali ditancapkan keinginan untuk melakukan kegiatan ini, maka komitmen pada waktu juga menjadi penting ya. Iya. Fisik itu latihan apa segala macam, pengetahuan. Fisik sih kita bisa dilatih, gitu. Jadi sebelumnya untungnya dari tahun 2008 kita sering olah fisik kita, terus pengetahuan juga. Ya dari tahun 2008 juga kita cari-cari pengetahuan tentang mendaki gunung, terus gunung-gunung tinggi itu kayak gimana, gunung es kayak gimana, secara pengetahuan flora fauna sama teknikalnya. Kalau Sofyan sendiri punya pengalaman mendaki sebelum ini? Punya. Kalau yang benar-benar serius sih dari tahun 2005. Yang benar serius mendaki. Mendaki gunung apa? Itu ke Gunung Rinjani di Lombok, terus Raja Gunung di Jawa Timur ke Agopuro, terus tahun 2006 sempat ke Nepal. Kemana itu? Ada bukit namanya Kalapatar. Itu sebelahan dengan Everest. Kalian lihat Everest dari situ juga. Sekarang umur berapa sih? 28. 28. Gunung tertinggi yang pernah didaki berapa ketinggiannya? Sebelum Seven Summits. Yang Kalapatar ya 5.300. Kalau Bruri? Kalau saya Umur berapa sekarang? Umur saya 22 tahun, Bang. 22 tahun. Pengalaman mendaki? Saya cuman benar-benar mulai mendaki serius dari tahun 2008. Gunung apa aja? Gunung Rinjani sama Gunung Gede. Udah, itu aja. Jadi berani-beraninya ya. Gunung Rinjani, Gunung Gede, langsung Seven Summits. Frans, umur? Saya umur 24. Pengalaman mendaki sebelum ini? Hampir sama sih kayaknya dari Rinjani, Semeru, terus Gunung Gede, Marango, Slamet. Jadi belum pernah mendaki gunung-gunung yang bersalju? Belum sih sebelumnya. Kalau Jonathan? Umur? 22, Bang. 22 juga. Pengalaman mendaki? Pengalaman sebenarnya hampir sama juga kayak Bruri. Kita mulai naik gunung itu 2008. Kalau SMA nggak pernah naik gunung. Gunung tertinggi yang pernah didaki sebelum Seven Summits? Rinjani juga. Rinjani? Yang paling tinggi Rinjani. Jadi pada dasarnya kalian belum punya pengalaman gunung-gunung di luar negeri ya? Betul. Kalau boleh tahu kenapa waktu itu tim Mahitala ini memilih Kartens sebagai gunung pertama? Lebih ke ekspedisi Sudirmannya itu sih. Jadi kita punya ide untuk ke Papua waktu itu, ekspedisi Sudirman untuk pendakian gunung puncak-puncak yang belum pernah didaki, sama penelitian flora fauna waktu itu. Nah dari situ setelah itu beres, kita ke Kartens Piramid untuk memperbaiki jalur. Jadi kita ada misi waktu itu, jalur pendakian Kartens Piramid talinya udah hancur semua. Jadi kita di situ dapat misi juga buat ngeganti sepanjang dari bawah sampai puncak itu diganti talinya gitu. Jadi kalian berhasil mendaki 8 puncak di Pegunungan Sudirman di Papua ya. 4 diantaranya katanya belum pernah didaki orang sama sekali. Betul? Iya. Atau perasaan kalian aja itu? Puncak apa aja yang waktu itu menurut data belum pernah dicapai? Kita udah kasih nama, yaitu namanya Oh kalian kasih nama? Iya, sekarang kan ada namanya. Namanya apa sekarang? Namanya Puncak Mahitala, terus Iya. Merah Putih, Merah Putih, Garuda, Garuda. Puncak Unpar. Unpar. Satu lagi. Kalau di Kartens itu apa tantangan terberat yang kalian hadapi? Lebih ke tekniknya, karena kita dari camp terakhir langsung menemui namanya fixed rope. Jadi di sana Ya. kita nemuin dinding Kartensnya sendiri, dan di situ butuh teknik climbing. Jadi di situ kita pakai jumaring
Itu alat yang buat naik, pakai alat, jadi menggunakan tali, dan di situ kita climbing sampai puncaknya gitu. Tapi ngomong kenapa orang-orang belum pernah sampai ke 4 puncak yang kalian namakan tadi itu ya? Kenapa orang nggak ke situ? Mungkin karena magnetnya ketariknya di Kartens sama Puncak Jaya. Lebih keren. Semua lari ke situ ya? Kalau semua pengen ke situ. Padahal di sebelah sananya, di bagian baratnya, itu masih banyak pegunungan-pegunungan. Nah, kita eksplorasinya di daerah situ. Sesudah Kartens, kalian ke Kilimanjaro. Iya. Apa perbedaan yang paling prinsipil antara Kartens dan Kilimanjaro? Kilimanjaro lebih ke gunung berapi sebenarnya. Jadi dia itu gunung berapi sama kayak Semeru. Kalau Kartens kan dia lebih ke gunung kapur. Kars. Bedanya sih itu sih. Jadi Mana yang lebih susah? Kartens atau Kilimanjaro? Kartens. Kenapa? Teknikal sama basah. Oh. Jadi hujan tiap hari itu di situ. Baik, gunung ketiga yang didaki oleh tim Mahitala adalah Gunung Elbrus atau gunung tertinggi di Eropa. Nah, bagaimana mereka melakukan perjalanan menuju puncak dari Gunung Elbrus? Ikuti terus Kick Andy. Bagaimana ceritanya sampai tim Mahitala ini mengukir jalur baru, sehingga jalur itu dinamakan Indonesia Route ya, atau rute atau jalur Indonesia.